Pak Purbaya itu bukan direktur Selios, Pak Purbaya itu bukan direktur Indef. Kalau direktur Selios, direktur Indef nggak apa-apa dia menyampaikan kritik terbuka. Tapi Pak Purbaya itu Menteri Keuangan, dia bagian dari pemerintah. Kalau dia mengkritik, dia menyakiti badannya sendiri gitu loh. Itu kayak tangan kiri mukul tangan kanan gitu loh. Jadi biarkan kritik itu datang dari luar. Kita kan nggak pernah larang kritik. Kalaupun ada keresahannya Pak Purbaya, kalaupun ya di ruang tertutup, ruang tertutup, atau dia suruh lu ngomong deh, dia suruh pengamat misalnya apa, lu coba aspirasikan kan mungkin aja itu metode. Pak Purbaya itu mengkritik orang-orang yang berperilaku dan bertindak salah. Jadi kalau ada yang tersinggung tanpa disebutkan nama dengan perkataan Pak Purbaya, berarti dia berbuat salah. Walaupun gak pernah gue ungkapkan, gue itu ngefans banget sama Pak Purbaya. Awalnya gue pikir gayanya tuh kayak, nggak bener nih, gaya doang nih. Tapi enggak bro, Pak Purbaya itu kerjanya nyata. Yang salah dia bilang salah, yang benar dia bilang benar. Enak orangnya, saklek aja gitu. In the Holy Quran, Allah tells us, they plan and Allah plans. And Allah is the best of planners. Think about that for a second. People will plot against you. They'll envy you. They'll try to block opportunities that were written for you. They'll talk, they'll scheme, they'll wish for your downfall. But here's the truth. No plan can ever override Allah's plan. Not your enemies, not your boss, not even you. Sometimes we cry over doors that close, not realizing Allah was protecting us from walking into something that could destroy us. Sometimes we beg for things we think are good, but Allah removes them because He knows what we don't know. Because what Allah writes for you, nobody can take away. And what He doesn't write for you, even the whole world cannot give you. So stop losing sleep over who's against you. Stop stressing over what slipped away. Because at the end of the day, Allah's plan is not only the strongest, it's also the most merciful. Even when He takes, it's out of mercy. Even when He delays, it's out of mercy. And even when He says no, it's only because He has a better yes waiting for you. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Awal itu kan ada foto calon wali kota New York, yaitu Zohran Mamdani, makan biryani pakai tangan. Nah udah tuh muncul perdebatan tentang makan di tangan ini. Pokoknya segala komentar rasis, klasis, dibilang nggak beradab, jorok, dan lain sebagainya tuh ada di perdebatan ini. Sebenarnya makan pakai tangan itu menurut aku adalah pengalaman sensory, pengalaman kuliner yang beda aja gitu. Kita makan pakai tangan bukan karena kita nggak bisa beli sendok garpu, tapi karena untuk di makanan tertentu pengalaman makannya ya dengan tangan itu. Bayangin makan nasi liwet, nasi padang, lalapan, yang kita cari itu sensory experience-nya. Dari perdebatan ini juga banyak orang Asia Timur dan juga orang kulit putih yang bilang itu jorok. Kalau ngomongin jorok, abis BAB cuman dielap pakai tisu juga jorok. Menurutku masalah higienisitas ini cuma dijadikan excuse karena sebenarnya root dari argumen mereka adalah rasisme. Etika, table manner, dan lain sebagainya itu kan kebanyakan warisan dari Eropa, sangat Eurocentris, dan saat era kolonialisme dijadikan alat kontrol sosial. Jadi seseorang bisa dianggap beradab, bermoral. Simbol moralnya itu dengan makan pakai utensils. Makan dengan tangan itu sesuatu yang kultural. Kayak di beberapa teks Hindu bilang kalau makan pakai tangan bikin tubuh sama jiwa kita tuh connect. Kita jadi lebih mindful tentang apa yang kita taruh di mulut kita. Padahal ini udah 2025, kita tidak harus mengukur kepantasan dan juga mengukur moralitas kita dengan standar Eurocentris. Jadi gitu aja sih konklusinya, cobain aja dulu liwetan pakai sambal pakai tangan.